The Incredibles adalah film animasi bergenre aksi dan petualangan yang dirilis pada tahun 2004 dan disutradarai oleh Brad Bird. Naskah The Incredibles juga ditulis oleh Brad Bird. The Incredibles menceritakan sebuah keluarga pahlawan super yang menjalani hidup layaknya orang biasa, tetapi suatu ketika harus kembali bertugas menyelamatkan dunia. Namun itu malah menjadi malapetaka bagi mereka. Apakah mereka berhasil mengatasinya? Dan ini dia The Incredibles. Film ini berlatar di dunia alternatif pada tahun 1960-an, di mana superhero begitu terkenal dan mendapat banyak pujian dari seluruh dunia karena aksi heroiknya menyelamatkan dunia. Hal tersebut membuat mereka mendapat kemewahan pada masa itu. Salah satu superhero yang aktif pada zaman itu adalah Mr. Incredible, yang nama aslinya adalah Bob. Pada suatu hari, Mr. Incredible pergi ke acara pernikahannya. Saat di tengah jalan, ia mendapat peringatan dari polisi tentang aksi kriminal. Ia pun langsung bergegas menghentikannya. Saat penjahat sudah tertangkap, ada lagi laporan kejahatan yang lain dan harus ia tangani. Sesaat ia mau bergegas pergi, namun di dalam mobilnya ada anak kecil yang mengaku sebagai superhero, yang padahal adalah fans club Mr. Incredible. Dia bernama Buddy Pie, yang menyebut dirinya adalah rekan dari Mr. Incredible. Ia menyebut dirinya Incrediboy. Namun karena Mr. Incredible terganggu atas kehadiran fansnya ini, ia pun langsung mengeluarkannya dari mobil dan bergegas pergi menangkap penjahat berikutnya. Saat sudah sampai di atas gedung, ia pun langsung ingin menangkap penjahat tersebut. Namun digagalkan oleh Elastigirl yang langsung memukul penjahat tersebut. Yang ternyata ia adalah calon istrinya. Dan setelah membantunya, Elastigirl langsung pergi untuk menyiapkan pernikahannya. Saat Mr. Incredible telah menyelesaikan tugasnya, datanglah Frozen yang mengingatkannya untuk segera bersiap berangkat ke acara pernikahannya. Tapi lagi-lagi ia harus menggagalkan aksi bunuh diri seorang pria yang berniat mengakhiri hidupnya dengan loncat dari atas gedung. Setelah berhasil menyelamatkan pria tersebut, ia mendeteksi adanya kejahatan lain yang ternyata pelakunya adalah Bon Voyage yang melakukan perampokan di bank. Tiba-tiba bocah nakal yang mengaku Incrediboy muncul dengan menggunakan sepatu roketnya. Dan saat Buddy ingin melaporkan ke polisi, Bon Voyage memasang peledak di sepatu Buddy. Lalu Mr. Incredible langsung bergegas menyelamatkannya. Hal tersebut membuat Bon Voyage memanfaatkan waktu itu untuk melarikan diri. Beruntung Mr. Incredible berhasil menyingkirkan bom dari sepatu Buddy sebelum meledak. Lalu Mr. Incredible menyerahkan Buddy ke polisi untuk diserahkan kepada orang tuanya. Setelah itu, Mr. Incredible langsung bergegas pergi ke acara pernikahannya tepat waktu. Dan secara resmi, Bob Park dan Helen Park menjadi sepasang suami istri. Setelah pernikahannya, Mr. Incredible malah mendapat banyak sekali rangkaian tuntutan hukum. Mulai dari pria yang diselamatkan dari gedung, yang ingin mencoba bunuh diri yang malah menuntutnya karena tidak ingin diselamatkan. Dan dia berkata Mr. Incredible malah merusak kematiannya. Sampai para korban kecelakaan kereta yang menuntut atas luka-luka yang mereka dapatkan. Tuntutan ini malah membuat orang di seluruh dunia melakukan demo untuk menuntut para superhero di seluruh dunia atas gangguan yang telah mereka buat ketika melancarkan aksinya. Lalu pemerintah pun memutuskan untuk memaksa para pahlawan super untuk menggunakan identitas rahasia mereka dan meninggalkan identitas supers mereka. 15 tahun kemudian, Mr. Incredible dan Elastigirl telah menjalani kehidupan yang normal dan Bob bekerja sebagai penilai klaim di perusahaan asuransi korup yang bernama Insuricare, serta tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota. Dan mereka telah mempunyai 3 orang anak. Anak pertama berusia 14 tahun bernama Violet, anak kedua berusia 10 tahun bernama Dash, dan anak ketiga yang masih kecil bernama Jack. Sama seperti orang tuanya, anak-anak mereka juga mempunyai kekuatan super. Violet bisa membuat tubuhnya tidak terlihat dan juga bisa menciptakan medan kekuatan yang tahan terhadap segala benturan. Lalu Dash bisa berlari dengan sangat cepat, namun Dash menggunakan kekuatannya dengan berbuat usil. Salah satunya meletakkan paku di bangku guru. Tingkah usilnya sampai membuat Helen dipanggil ke ruang guru. Sedangkan Jack di sini masih kelihatan tidak memiliki kekuatan. Ketika mereka sedang makan malam, tiba-tiba datanglah Frozen dengan identitasnya sekarang bernama Lucius dan mengajak Bob pergi untuk bermain bowling. Setibanya di mobil dan berbincang-bincang, di tengah perbincangan mereka tiba-tiba ada berita yang menyiarkan bahwa ada kebakaran di gedung sekitar tempat mereka berada. Lalu Bob berniat melancarkan aksinya untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Namun Lucius enggan untuk melakukannya karena terlalu berbahaya. Tetapi setelah lama dibujuk, akhirnya mereka langsung bergegas melancarkan aksinya. Tapi tanpa mereka sadari, ada seorang misterius yang sedang mengintai mereka berdua. Saat mereka sudah sampai di gedung yang terbakar, mereka pun langsung pergi membawa orang-orang yang ada di sana dengan menerobos tembok.
Namun mereka tak menyadari bahwa gedung itu terhubung ke toko perhiasan terdekat. Dan polisi malah menganggap mereka sebagai perampok karena penampilannya yang mengenakan topeng. Saat mereka sudah terdesak, Lucius membekukan polisi tersebut agar mereka bisa melarikan diri. Sesampainya Bob di rumah, ternyata Helen sudah menunggu kehadirannya. Ia mencurigai bahwa suaminya telah melakukan aksi heroiknya karena Helen menemui butiran puing di bajunya. Hal tersebut memunculkan perdebatan di antara mereka, di mana Bob tidak suka harus menyembunyikan identitas aslinya dan ingin kembali seperti masa lalunya yang heroik. Tetapi Helen tidak setuju dengan itu. Perdebatan diselesaikan ketika anak-anak mereka datang. Keesokan harinya, Bob dipanggil ke ruangan atasannya yang bernama Mr. Hope. Ia mencurigai Bob yang sering membantu kliennya dan menegurnya. Selama ia diceramahi, fokus Bob malah bertuju keluar jendela, di mana terjadi perampokan. Bob berniat keluar untuk menyelamatkan orang itu dari perampok. Namun Mr. Hope mengancam akan memecat Bob jika ia keluar. Lalu saat Bob kembali duduk, perampok itu berhasil melarikan diri. Kesabaran Bob habis saat Mr. Hope dengan sombongnya berceramah kembali. Lalu Bob mencekik lehernya dan melemparkannya hingga menghancurkan beberapa dinding kantor. Hal tersebut membuat Mr. Hope harus dirawat di rumah sakit karena patah tulang. Dan Bob harus dipecat dari pekerjaannya. Sesampainya Bob di rumah, ia langsung masuk ke ruangannya dan membuang barang-barang yang ada di dalam kopernya ke tempat sampah. Namun ia menemukan sebuah pet yang berisi pesan dari seorang wanita yang bernama Mirage. Ia menawarkan Bob untuk mengerjakan misi rahasia dengan gaji yang sangat tinggi untuk mengatasi sebuah robot penghancur yang bernama Omnidroid di pulau misterius di dekat gunung berapi. Setelah pesan itu selesai, pet itu pun meledak dan hancur. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Bob menerima tawaran tersebut. Dan dia bilang ke Helen bahwa dia akan menghadiri sebuah konferensi di luar kota yang harus menginap untuk beberapa hari ke depan. Dan memilih untuk merahasiakan pemecatannya dari kantornya. Dan aktivitas heroiknya sebagai Super Spoon kembali dimulai. Hari selanjutnya di dalam pesawat yang menuju Pulau Nomisan, Mirage memberitahu Bob yang sekarang dipanggil dengan Mr. Incredible mengenai misinya. Dan apa yang harus ia lakukan terhadap Omnidroid, yaitu menemukannya lalu mengatasinya dengan cepat. Sebab Omnidroid memiliki kemampuan untuk mempelajari gerakan lawannya. Hal itu membuatnya semakin sulit untuk dikalahkan. Setelah menjelaskan, Mr. Incredible langsung diturunkan di sebuah pulau dan mulai mencari robot Omnidroid tersebut. Ketika berhasil menemukan Omnidroid, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Setelah lama bertarung, Mr. Incredible pun akhirnya bisa mengalahkan Omnidroid. Lalu kembali ke rumah dan mendapat imbalan yang besar sehingga ia bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih bahagia bersama keluarganya. Sayang sekali kostumnya malah robek akibat pertarungan sebelumnya. Bob memutuskan untuk pergi ke Etna Mode yang merancang bajunya untuk memintanya memperbaiki kostumnya. Sesampainya Bob di sana, Etna menawarkan Bob untuk membuatkannya kostum yang baru, dan Bob pun menerimanya. 2 bulan kemudian, Mirage kembali memanggil Bob untuk misi baru. Tanpa Bob sadari, Helen mendengar percakapan tersebut, namun Helen malah mencurigai bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan. Keesokan harinya, Mr. Incredible kembali ke pulau sebelumnya dan memasuki ruangan rapat. Sesaat dia menunggu, tiba-tiba Omnidroid menghancurkan dinding bangunan dan langsung melemparkan Mr. Incredible. Ternyata itu adalah sebuah jebakan terhadap. Lalu Mr. Incredible berhasil dikalahkan oleh robot Omnidroid tersebut. Dan di sini kita tahu bahwa bos yang selama ini telah memberinya misi ternyata adalah Buddy Pie yang telah beranjak dewasa dan menjadi perancang senjata yang kaya raya. Sekarang dia menyebut dirinya Syndrome, bukan lagi Incrediboy, karena merasa telah sakit hati menerima penolakan terus-menerus oleh mantan idolanya. Setelah menghajar terus-menerus, Buddy tidak sengaja melemparkannya ke air terjun. Lalu Buddy tidak melepaskannya begitu saja. Ia melemparkan bom ke air terjun tersebut dan seketika bom itu pun meledak. Untung Mr. Incredible selamat atas kejadian tersebut. Ia mendarat di sebuah gua kecil dan menemukan tengkorak yang bertulis Geyser Beam yang menatap sebuah tulisan Kronos terukir di dinding gua. Dan Buddy mengira Mr. Incredible telah mati dan langsung pergi dari pulau itu. Lalu Mr. Incredible menerobos ke markas Syndrome dan menyusup masuk ke ruangan rahasia dengan melewati dinding lava yang dilalui oleh Mirage yang langsung menuju ke komputer utamanya. Saat dia memasukkan kata Kronos, Mr. Incredible mendapat akses ke semua file Syndrome dan terungkap bahwa Syndrome telah menciptakan banyak robot untuk membunuh para superhero dan ia juga berniat
menurunkan robot ke kota Metroville. Sementara di tempat lain, Helen ternyata pergi ke tempat Edna karena curiga melihat kostum dari Bob robek. Dan ternyata Edna membuatkan pakaian yang cocok untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Lalu Helen mengaktifkan perangkat pelacak yang dipasang Edna dalam kostum Bob yang dapat mengetahui keberadaannya. Hal tersebut membuat kostum Bob pun berbunyi yang membuat sistem keamanan mulai aktif dan langsung menyerang Bob hingga ia tak bisa bergerak. Helen sangat khawatir bahwa suaminya berada di markas Buddy. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju ke sana dengan menggunakan jet yang ia pinjam. Saat Helen sudah berganti dengan pakaian supersnya, ternyata diam-diam Violet dan Daisy mengikutinya sampai masuk ke dalam jet tersebut. Sementara mereka meninggalkan Jack dengan pengasuh baru yang bernama Carrie. Lalu di tempat lain, Buddy mengetahui bahwa ada jet yang menuju ke pulau tempatnya berada dan mengira itu adalah bantuan yang dikirimkan untuk menolong Mr. Incredible. Lalu Buddy memaksa Mr. Incredible menjawab siapa yang ia mintai pertolongan untuk mengirimkan jet tersebut. Lalu Buddy mengirimkan serangan rudal terhadap jet tersebut. Helen berusaha memberikan peringatan kepada pusat untuk membatalkan serangan karena ada anak-anak di dalam pesawat jet itu. Karena peringatan dari Helen tidak didengar, ia pun menyuruh Violet menggunakan kekuatannya dengan menciptakan medan energi untuk melindungi jet mereka dari serangan rudal udara tersebut. Namun karena belum pernah mencobanya dan pesawat yang terlalu besar, Violet pun gagal dan membuat jet mereka meledak dan hancur. Untungnya mereka berhasil selamat dari kejadian itu tanpa cedera sedikit pun. Setelah itu mereka mendarat di pulau tempat di mana Bob berada. Malam tiba, mereka singgah di sebuah gua, lalu Elastigirl meminta anak-anaknya untuk selalu menjaga diri mereka masing-masing walaupun menggunakan kekuatan mereka. Setelah memberitahu anak-anaknya, Elastigirl langsung bergegas menyelamatkan Bob. Ia menyusup ke markas dari Syndrome dan melihat Omnidroid jenis paling terbaru dan lebih kuat daripada sebelumnya yang siap diluncurkan ke pusat kota. Sementara itu, Daisy yang merasa bosan mencoba menelusuri gua tersebut dan sesaat Daisy sudah masuk jauh ke dalam, ternyata mereka berdua terancam api roket yang sudah diluncurkan. Paginya mereka terbangun dan melihat burung yang bisa berbicara, yang langsung membunyikan alarm keamanan dan seketika para penjaga bergegas mengejarnya untuk menangkapnya. Sementara itu di markas Buddy, Mires yang marah langsung membebaskan Mr. Incredible dan memberitahunya bahwa keluarga mereka masih hidup. Lalu Elastigirl berhasil menemukan Mr. Incredible dan langsung bergegas menyelamatkan anak-anak mereka yang sedang dikejar oleh pasukan Buddy. Daisy melarikan diri sekuat tenaga dengan kekuatan super senjata. Dan berhasil mengelabui para pasukan Syndrome. Violet dan Daisy akhirnya bertemu dengan orang tua mereka, dan pertempuran epik pun kembali dimulai. Namun saat sedang asik-asiknya bertarung, Buddy tiba dan menangkap mereka. Lalu Buddy membawa mereka ke markas dan menahannya, dan Buddy memberitahu rencananya kepada mereka bahwa dia akan berpura-pura menjadi pahlawan dan menyelamatkan Metroville dari serangan Omnidroid. Setelah itu, ia akan menjual penemuannya ke seluruh dunia setelah misinya selesai. Lalu Buddy pun meninggalkan mereka di Sea Energy untuk menyelesaikan misinya. Setelah mereka semua sudah pasrah, ternyata berkat kekuatan Violet mereka bisa lepas dari tahanan. Lalu mereka pun bergegas menghentikan Omnidroid yang hilang kendali dengan Setelah mereka sampai di kota, mereka langsung bergegas mengatasi amukan Omnidroid. Namun Omnidroid itu sangat kuat untuk mereka kalahkan. Di tengah-tengah pertarungan, Frozen ikut membantu untuk menghentikan Omnidroid tersebut. Dan mereka bekerja sama dan melakukan apa yang mereka bisa untuk mengalahkannya. Sebelum Omnidroid menghancurkan seluruh kota, Mr. Incredible menyadari bahwa untuk mengalahkan Omnidroid adalah merusaknya dengan tubuh robot itu sendiri. Salah satu dari mereka menemukan remote control dan mencari tahu cara kerjanya. Mr. Incredible menemukan potongan lengan robot dan mempunyai ide untuk menghidupkan roket yang ada di potongan lengan robot itu untuk menghancurkan robot tersebut. Setelah dihidupkan, lengan robot itu meluncur dan membuat robot tersebut berhasil dikalahkan. Semua penduduk kota yang melihat hal tersebut bertepuk tangan dan memuji atas yang mereka lakukan. Lalu mereka langsung bergegas pulang dan sekarang pemerintah juga telah membekukan aset dari Buddy dan mengeluarkan surat perintah untuk penangkapannya. Saat mereka semua sudah senang atas kemenangan tersebut, Elastigirl mendengar pesan yang ditinggalkan oleh Carrie yang merawat Jack.
Ia memberitahu bahwa penggantinya telah datang, yang padahal sebelumnya mereka tidak pernah memesan pengganti. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah mereka dan menemukan bahwa Buddy telah menculik Jack dan berniat membawa pergi Jack untuk menjadikannya sebagai temannya. Saat Buddy hampir sampai di gate-nya, ternyata Jack mengeluarkan kekuatan supersnya, yaitu bisa mengubah dirinya menjadi api, logam, dan monster. Buddy yang kewalahan langsung menjatuhkan Jack dan langsung ditangkap oleh Elastigirl. Saat Buddy berniat kabur, Mr. Incredible langsung melemparkan mobil ke arah Jet tersebut, yang membuatnya meledak. Dengan tepat waktu, Violet berhasil melindungi keluarganya dari puing-puing pesawat. 3 bulan kemudian, keluarga mereka jauh lebih bahagia. Des yang diizinkan untuk mengikuti lomba lari, sementara Violet kini mengubah penampilannya dan mulai untuk percaya diri. Film ditutup saat muncul penjahat baru, The Underminer, dari tanah dan menyatakan perang terhadap perdamaian. Dan film pun. Di sini kita belajar apa arti dari keluarga seutuhnya yang saling melengkapi dan menerima apapun yang terjadi. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.